Indonesia unika, Santo Ini Papua Barat. Ya, ini program Indonesia. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat, Ibu. Ada yang belum sarapan pagi ini? Riana, Ibu. Kenapa belum sarapan kamu, Riyama? Nggak sempat masak mama, Bu. Aduh, sekali lagi kalau belum sarapan diusahakan bawa Bontot. Iya, jangan sampai lupa ya. Ya, Bu. Riyama mau sakit? Nggak, Bu. Iya, bagus. Kalau nggak mau sakit harus bawa Sarapan. Iya. Oke, kalau begitu Ibu tes dulu semangatnya ya anak-anak. Iya, Ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Iya. Ibu tes, kita tepuk semangat. Ada yang tahu tepuk semangat? Enggak Tidak, tahu. Bu. Oke, kalau begitu Ibu contohkan ya. Tepuk Ya, Bu. semangat. Semangat. Tahu sekarang? Tahu, Ibu. Oke, kita contohkan ya. Anak-anak semuanya, semuanya bangkit berdiri. Sudah, Ibu. Oke. Semangat semuanya ya. Kita buat. Kita mulai tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Ore. Ya, terima kasih Nana Ibu. Silakan duduk semuanya. Oke, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita harus awali dengan Doa. Nah, oke, siapa anak ibu yang bisa bawakan doa? Oke, sebelum kita berdoa, ibu undang semuanya untuk bangkit berdiri untuk kita Bernyanyi. Oke, kita bernyanyi. Ada yang tahu lagu Jari Jempol? Tahu, Jari Ibu. tunjuk. Tahu semuanya? Tahu, Ibu. Oke, kalau begitu kita nyanyi ya. Kita mulai. 1, 2, 3, ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, Jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ayo anak ibu, Sani, pimpin doa kita. Amin. Oke, terima kasih anak ibu. Ayo semuanya tepuk tangan dulu buat teman kita Sani. Yeay. Oke, kita kasih dulu aplaus buat teman kita pakai tepuk salut. Ada yang tahu tepuk salut? Nggak Tidak, tahu. Bu. Ya udah ibu ajarkan ya tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bisa tahu semuanya? Bisa, Ibu. Oke, kita ulangi ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yeay. Terima kasih buat anak Ibu Sani yang sudah membawakan doa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Si Rauni, Bu. Kenapa dia nak? Sakit katanya, Bu. Sakit? Sakit apa dia? Demam, Bu. Main di hujan dia. Kalau teman kita ada yang sakit harus kita Jenguk. dan itu harus jadi pelajaran buat kita. Kalau kita tidak boleh mandi-mandi Hujan. Yang ada nanti kita seperti teman kita itu bisa Sakit. ya. Oke, pagi ini ada anak-anak ibu yang tahu pelajaran kita hari ini? Tidak, Bu. Kenapa tidak tahu? Lupa, Bu. Aduh, gak boleh gitu ya nak ya. Kalau kita mau sekolah, kalau kita mau pintar harus Belajar. Iya, karena kalau kita belajar, kita bisa mendapatkan Ilmu. Sebelum kita pelajari bersama guru kita, usahakan kita Belajar. Jangan kita hanya menunggu penjelasan dari guru. Itu tidak baik ya. Ya, Baik Bu. kita belajar di luar, lalu guru tinggal Menjelaskan. Nah, iya, bagus anak-anak ibu semuanya. Oke, sekarang kita belajar tentang pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang keberagaman suku bangsa dan budaya.
Oke. Oke, bisa anak ibu semuanya melihat apa yang ibu tulis? Bisa, Bu. Ya, kita pelajaran hari ini adalah keberagaman suku bangsa dan Budaya. Nah, sebelum ibu menjelaskan, manfaat kita belajar dari keberagaman suku bangsa ini adalah kita dapat mengenal apa saja suku-suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, dan untuk itu, karena kita sudah mengetahui apa keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, itu semuanya tidak menjadi alasan kita untuk terpecah belah. Justru itu menjadi alat pemersatu kita. Jadi untuk anak-anak ibu, meskipun ada teman-teman kita yang berbeda, baik suku, bangsa, dan budayanya, itu tidak menjadi alasan untuk kita terpecah belah atau kita saling mengejek. Iya, Pak. Bagus semuanya anak-anak ibu. Oke. Siapa di sini yang tahu apa itu keberagaman suku bangsa dan budaya? Ada anak-anak ibu yang tahu apa itu keberagaman? Gak tahu, Bu. Kenapa tidak tahu? Karena Coba dulu pikirkan dulu apa itu keberagaman. berbeda-beda, Ibu. Iya, berbeda-beda. Jadi keberagaman itu adalah Beda. perbedaan. Jadi maksud dari pelajaran kita ini adalah bahwa kita memiliki perbedaan baik suku, bangsa, dan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi meskipun kita beragam, meskipun kita berbeda, kita tetap harus Bersatu. sesuai dengan semboyan kita. Apa semboyan kita? Bhinneka Tunggal Ika, Ibu. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Ada anak ibu yang tahu apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika? Pancasila, Bu. Pancasila, iya bagus. Apa anak ibu? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, Bu. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat teman kita. Iya, jadi kita memiliki yang namanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ibu mau jelaskan dulu. Kalau semboyan ini diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, Empu Tantular ini mengambil semboyan tersebut karena di masa Majapahit banyak masyarakat Majapahit yang berbeda-beda. Seperti negara kita ini, seperti bangsa kita ini. Mereka memiliki masyarakat yang beragam, baik suku, bangsa, dan juga budayanya. Dan karena hal tersebut, Empu Tantular membuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan semboyan tersebut dipakai oleh bangsa Indonesia sampai sekarang. Nah, baik. Bhinneka Tunggal Ika itu dipakai oleh bangsa Indonesia dan diletakkan atau dibuat di Garuda Pancasila. Nah, anak-anak ibu semuanya bisa melihat bahwa di Garuda Pancasila itu terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu sebagai tanda bahwa kita bangsa Indonesia memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda, tetapi kita tetap satu juga. Ya, anak-anak ibu semuanya. Ya, Bu. Nah, perbedaan suku-suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia itu sangatlah beragam. Nah, setiap suku bangsa itu pasti memiliki perbedaan. Dan perbedaan tersebut menjadi sebuah ciri khas dari suku bangsa dan budaya. Nah, anak-anak ibu semuanya, kalau kita melihat ada teman kita atau berdasarkan pengalaman kita sendiri, pasti ada yang menjadi pembeda kita. Apa yang menjadi pembeda kita? Yang menjadi yang mudah kita kenali. Suku, Ibu. Bahasa.
Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat teman kita Wilhelmia. Iya, dia benar sekali ya, bahwa menjadi pembeda atau perbedaan atau menjadi ciri khas yang sangat mendalam, yaitu adalah bahasa Daerah. Nah, jadi kalau teman kita yang datang dari tempat yang lain atau dari tempat yang berbeda dengan kita, pasti dia membawa kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Contohnya itu adalah bahasa mereka sendiri. Memang pun mereka juga pasti menggunakan bahasa Indonesia. Iya, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa umum dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi masih akan terdapat logat-logat atau cara bicaranya yang terbawa dari tempat dia Berada. Ya, benar sekali anak-anak ibu. Jadi dari hal tersebutlah itulah menjadi ciri khas dari sebuah negara kita ini, yang menjadi perbedaan atau menjadi ciri khas dari negara kita ini. Nah, selain dari bahasa mereka, ada beberapa lagi yang menjadi sebuah ciri khas atau menjadi sebuah perbedaan. Contohnya apa anak-anak ibu, ada yang tahu? Enggak, Tidak, Bu. Bu. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada yang tahu, ibu akan jelaskan. Ada yang perbedaannya lagi, yaitu contohnya adalah rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, lagu-lagu daerah. Nah, itu semuanya adalah menjadi perbedaan. Tentu di daerah yang satu dan di daerah lainnya pasti berbeda, baik rumah adat, pakaian adat, dan juga lagu-lagu daerahnya. Baik anak-anak ibu. Nah, sekarang kita masuk itu keberagaman suku bangsa. Nah, negara kita ini adalah negara yang sangat Luas. Negara kita terdiri dari Sabang sampai Merauke. Nah, anak-anak ibu akan kasih tahu bahwa negara kita ini terdiri dari 17.580 pulau. Nah, terdiri dari 1.904.548 Daratan. Nah, dan dari sini juga anak-anak ibu harus tahu juga bahwa negara kita atau negara Indonesia kita ini memiliki 370 suku Bangsa. bangsa. Nah, penduduk Indonesia juga memiliki lebih dari 200 juta jiwa. Dan dari hal itu, kita memiliki suku bangsa yang amat beragam. Dan juga kita memiliki 67 bahasa daerah. Bagaimana anak-anak ibu sudah paham sampai di sini? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Iya, baik, kalau tidak ada yang bertanya akan ibu lanjutkan kembali ya. Nah, ibu memiliki pakaian-pakaian adat. Pakaian-pakaian adat dari bangsa Indonesia, dari masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. yaitu terdiri dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk anak-anak ibu, siapa yang mau maju ke depan untuk menyebutkan dari pakaian-pakaian adat ini dan juga bisa memasukkan atau menempelkannya di peta Indonesia ini? Ada anak-anak ibu yang berani? Ada, Bu. Iya, kalau berani maju ke depan anak-anak. Maju ke depan, Nak. Oke, buat anak ibu yang mau maju ke depan, silakan maju ke depan. Saya, Bu. Iya, maju dulu, Nak. Oke, ini pakaian-pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sebutkan dulu sama teman-teman, ini pakaian adat dari daerah apa, lalu tempelkan di sini ya, Nak ya. Oke, Bu. Iya. Ini teman-teman pakaian adat dari Aceh. Iya, ini anak-anak pakaian adat dari Aceh. Kemana ditempelkan, Nak? Sumatera, Bu. Sumatera, iya. Mana Sumatera? Iya, bagus. Lagi. Ini pakaian adat dari Lampung. Dari Lampung, ini anak-anak dari Lampung. Ini di Pulau Sumatera. Ya, ini Nak, Lampung. Di ujung Sumatera.
Iya, bagus. Tunjukkan lagi sama teman-temannya. Ini Papua Barat. Iya, ini anak-anak Papua Barat. Gimana tempelkan, Nak? Sini Bu, Papua. Iya, bagus. Papua Barat. Apalagi? Madura. Madura. Mana, Nak? Ditempelkan? Di Jawa Bu. Iya, di Jawa. Madura terletak di Jawa. Oke, terima kasih buat anak ibu. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, siapa lagi anak ibu yang berani? Ada? Saya, Bu. Nah, ini ada ibu lagi punya pakaian-pakaian adat. Oke, selanjutnya anak ibu Riyama maju ke depan. Nah, tempelkan Nak dan sebutkan dulu kepada teman-temannya ini pakaian adat apa. Ini pakaian adat Kalimantan Selatan. Nah, ini pakaian adat Kalimantan Selatan anak-anak ibu. Mana ditempelkan Nak? Sini, Bu. Iya, bagus. Apa Ini lagi? pakaian adat Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Mana Nak? Sini, Bu. Iya, bagus. Ini pakaian adat Bali. Iya, ini Bali. Iya, bagus. Satu lagi. Ini Sulawesi Selatan. Nah, ini Sulawesi Selatan ya, Nak ya. Nah, Bu. Oke, terima kasih anak ibu. Ya, Bu. Nah, dari sini semua anak ibu, kita dapat melihat bahwa Indonesia memiliki suku, bangsa, dan budaya, dan memiliki juga pakaian-pakaian adat yang Beda-beda. Nah, terima kasih buat anak-anak ibu tadi yang sudah membantu ibu untuk menempelkannya. Nah, Bu. sekarang ibu mau jelaskan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari 5 pulau. Yang pertama Kalimantan. Kalimantan terdiri dari suku Aceh, Gayo, Nias, ada juga Mandailing. Nah, di Pulau Jawa ada itu Madura, Sunda, Betawi, dan juga masih banyak lagi. Di Kalimantan ada suku Dayak, Banjar, dan juga Nganju. Nah, di Sulawesi ini terdapat suku Toli-Toli dan Toraja. Nah, dan di Papua ada suku Asmat, Biak, dan Mamika. Nah, dari sini semua anak-anak ibu, kita bisa tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Maksudnya kaya ini adalah kita memiliki beragam suku bangsa dan budaya, dan itu menjadi sebuah kekayaan bagi kita sendiri. Kita adalah negara yang memiliki beragam suku bangsa dan budaya. Tetapi meskipun begitu, kita masih memiliki yang namanya persatuan. Kita tidak mau terpecah belah oleh keberagaman kita itu. Tetapi justru negara kita ini saling menghargai, saling menghormati antar suku bangsa dan budaya dan agamanya sendiri. Ya anak-anak ibu. Nah, sekarang kita masuk ada keberagaman budaya. Tadi ibu sudah jelaskan bahwa ciri khas dari suku bangsa itu sendiri terdiri dari tadi ada dari bahasa mereka, ada dari pakaian adat mereka, ada dari senjata tradisional mereka, ada juga dari lagu-lagu daerah mereka. Dan itu semua menjadi keberagaman budaya yang sudah dibawa oleh setiap orang atau setiap suku-suku bangsa itu sendiri. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan bagi suku bangsa itu sendiri. Nah, ibu jelaskan dulu apa itu arti budaya. Budaya adalah hasil kegiatan atau penciptaan dari akal manusia yang sangat berpengaruh atau yang sangat berkaitan dengan alam. Nah, jadi alam ini adalah sebuah hal yang sangat berpengaruh. Jadi keberagaman suku bangsa di Indonesia ini dipengaruhi oleh alam. Karena alam-alam di Indonesia ini berbeda, itulah yang mengakibatkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa dan budaya.
alam itulah yang menjadi penentu atau menjadi alasan kita mengapa kita memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda. Nah, pasti budaya tersebut pasti memiliki yang namanya adat istiadat. Adat istiadat ini artinya adalah tata kelakuan masyarakat yang sudah dibuat secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Ibu ada sebuah lagu untuk anak-anak ibu supaya kita saling menghargai dan menghormati. Nah, ini lagunya ya, ibu tulis dulu. Nah, ini anak-anak ibu, ini ada lagu Ragam Indonesia, dan lagu ini kita menggunakan nada balonku ada 5. Tahu anak-anak ibu bagaimana nada balonku ada 5? Tahu Bu? Tahu Bu. Iya. Kalau begitu kita nyanyikan ya, ibu ajari dulu. Ragam Indonesia, banyak suku bangsanya. Ada Dayak, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Minahasa. Ayo kita bersama, hey, saling menghargai sesama. Tak mengejek teman yang berbeda, tak menghina suku bangsa. Bagaimana anak-anak ibu, sudah mengerti? Ngerti Bu. Ya, kalau begitu kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3, ya. Ragam Indonesia, banyak suku bangsanya. Ada Dayak, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Minahasa. Ayo kita bersama, hey, saling menghargai sesama. Tak mengejek teman yang berbeda, tak menghina suku bangsa. Ya, terima kasih semuanya anak-anak ibu. Nah, dari lagu tersebut anak-anak ibu semuanya sudah pasti jadi tahu apa itu suku-suku yang ada di Indonesia. Dan juga kita dapat pelajari bahwa kita bisa harus saling menghargai sesama, tak mengejek teman yang berbeda, tak menghina suku bangsa kita. Baik, terima kasih anak-anak ibu sudah menyanyikannya dengan baik. Oke, untuk pelajaran hari ini sampai di sinilah pelajaran kita hari ini. Ada yang mau ingin bertanya? Tidak Bu. Oke, kalau tidak ada. Kalau begitu, Ibu akan menjelaskan kembali atau memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini.
bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya itu sangatlah beragam di Indonesia kita ini. Baik dari pakaian adat, bahasa, suku, budaya, agama, semuanya kita berbeda. Tetapi ada alat pemersatu kita yaitu Pancasila. Yang juga termuat ada itu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, tadi dari lagu tersebut pun kita sudah belajar bahwa kita harus saling menghargai. Saling menghargai itu dengan cara apa? Tadi katanya tak mengejek teman yang berbeda, tak menghina suku bangsa. Baik suku bangsa dan budaya, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Nah, dari situ itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dan ibu ada tugas buat anak-anak ibu, yaitu tugasnya adalah buat 5 contoh sikap kita saling menghargai, saling menghormati kepada teman-teman kita atau kepada teman-teman kita yang berbeda suku bangsa dan budayanya. 5 saja, 5 contoh 5 sikap saling menghargai dan menghormati supaya negara kita ini menjadi negara yang aman, sentosa, dan tetap menjadi negara yang tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Baik, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Siapa anak-anak ibu yang bisa membawakan doa? Riyama, Bu. Riyama, ya, silakan maju ke depan, Nak. Buatkan doa kita. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, terima kasih anak ibu. Ya, Bu. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.